Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahman Gani dengan NIM S1S12340, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai eh, tugas lip learning saya, yaitu analisis perbandingan model LSTM, GRU, dan BERT dalam klasifikasi kategori pekerjaan berbasis kurikulum vitae menggunakan Natural Language Processing. Latar belakang dan tujuan. Masalah masalah yang saya angkat yaitu meningkatnya pelamar kerja di bidang teknik informatika atau teknologi informasi, membuat penyaringan CV manual menjadi tidak efisien bagi tim HR atau human resource. Solusi yang saya ajukan yaitu implementasi sistem seleksi otomatis berbasis AI menggunakan pendekatan Natural Language Processing atau NLP. Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan performa model LSTM, Blue, dan BERT untuk mengklasifikasikan CV ke dalam 6 kategori pekerjaan IT. Lalu masuk ke dataset. Dataset yang saya gunakan yaitu pertama dataset utama, resume dataset dari Kaggle, yaitu berisi 29.783 CV awal. Setelah pembersihan dan penyaringan, yaitu min max karakter, yaitu 500, dibatasi jadi 500 karakter, hapus duplikat label kosong. Tersisa 11.673 CV, tersebar di 6 kategori, yaitu software developer, project manager, database administrator, sistem administrator, security analyst, dan network administrator. Lalu dataset kedua yaitu job posting yang berisi 92.947 dipakai sebagai sumber deskripsi pekerjaan pada deployment. Masuk ke pre-processing, yang pertama cleaning, yaitu mengubah seluruh teks menjadi huruf kecil serta menghapus elemen yang tidak relevan seperti URL dan alamat email. Lalu dilanjutkan dengan menghilangkan karakter khusus, angka, dan spasi berlebih untuk menjaga kemurnian data teks. Mau saya perlihatkan kameranya. Lalu tokenisasi, yaitu teks yang telah dibersihkan kemudian dipecah menjadi unit kata menggunakan library NLTK agar lebih mudah diproses oleh mesin. Lalu hasilnya. Seluruh hasil rangkaian proses ini menghasilkan teks yang lebih ringkas, representatif, dan memiliki struktur yang konsisten. Data yang telah melewati tahap ini kini berada dalam kondisi lebih bersih dan siap digunakan sebagai input untuk pelatihan model deep learning. Lalu arsitektur model. Saya menggunakan 3 model, dua dari TensorFlow dan satu dari PyTorch. Yang pertama LSTM, model ini menggunakan arsitektur bidirectional LSTM dengan lapisan embedding sebesar 256 dimensi dan dua lapisan inti. Lalu ada GRU, yaitu arsitektur model serupa dengan LSTM namun menggunakan unit GRU yang lebih ringkas, yaitu 128 dan 64 unit. Perbedaan dari LSTM dan GRU yaitu LSTM menggunakan 3 gerbang unit, yaitu input unit, gerbang input, gerbang forget, dan gerbang output. Sementara GRU mempersingkatnya menjadi gerbang input dan gerbang output saja. Lalu ada BERT. Penelitian ini memanfaatkan pre-trained model BERT based on case dari Hugging Face yang dikombinasikan dengan lapisan klasifikasi khusus untuk 6 kelas. Lalu pengaturan, pelatihan, dan evaluasi. Dataset dibagi secara stratifikasi dari 70% data latih, yaitu totalnya 8.000 data, dan 15% data validasi, yaitu 1.750 data. Lalu ada 15% data uji, yaitu 1.750 data. Distribusi ini memastikan keseimbangan kelas pada setiap subset yang digunakan dalam eksperimen. Model STM dan GRIL menggunakan vocabulary size sebesar 20.000 kata dengan panjang sequence maksimal 300 token. Sementara itu, BERT menggunakan tokenizer khusus dengan batasan panjang maksimal 256 token. Lalu pelatihan ini menggunakan model GPU Tesla, dijalankan di GPU Tesla dengan Google Colab. Performanya dihitung menggunakan akurasi matrix, presisi, recall, F1 score, serta analisis confusion matrix. Nah, ini hasil performa. Grafik di samping menyajikan perbandingan model akurasi antara 3 model deep learning, yaitu LSTM, GRU, dan BERT dalam mengklasifikasikan 6 kategori pekerjaan IT.
Secara visual, model BERT secara keseluruhan konsisten menunjukkan performa tertinggi di seluruh kategori dengan akurasi yang mendekati atau melampaui angka 0,990%. Keunggulan ini terlihat pada kategori software developer yang mencapai skor tertinggi. Sementara LSTM dan Guru cenderung memiliki performa yang lebih rendah dan fluktuatif, terutama pada kategori network administrator. Ini membuktikan BERT jauh lebih efektif dalam memahami pola terminologi teknis pada dokumen CV dibandingkan arsitektur berbasis LNN. Lalu masuk ke materi evaluasi model terbaik, yaitu yang dipakai adalah BERT. Bisa dilihat ini seimbang dari atas ke bawah warnanya. Graphic Conversion Matrix di samping menunjukkan bahwa model BERT memiliki tingkat akurasi tertinggi, di mana mayoritas data terreplikasi dengan benar pada diagonal utama. Meskipun demikian, terdapat beberapa kesalahan klasifikasi yang terjadi pada kategori dengan kemiripan kompetensi teknis, seperti 14 data database administrator yang salah diprediksi sebagai project manager. Selain itu, ditemukan adanya tumpang tindih antara kategori network administrator dan sistem administrator, di mana beberapa data terprediksi secara terbalik di antara kedua posisi tersebut. Lalu masuk ke kesimpulan. Penelitian ini membuktikan keunggulan model BERT dengan akurasi tertinggi sebesar 94,69%. Sistem ini telah diimplementasikan dalam aplikasi web berbasis Streamlit yang dilengkapi fitur deteksi berbahasa untuk memudahkan tugas HR. Meski meski masih terbatas pada 6 kategori pekerjaan IT, pengembangan selanjutnya berpotensi menggunakan kategori model introvert dan augmentasi data untuk cakupan yang lebih luas serta hasil yang lebih akurat pada teks berbahasa Indonesia. Lalu kita masuk ke dalam uh, deployment-nya. Pertama kita pilih dulu posisinya. Mungkin kita pilih yang pertama itu software developer. Lalu kita upload CV-nya. Maaf tidak kelihatan. Saya lagi pilih CV. Terus ini, ini, ini kita upload CV-nya. Oke, 7 CV berhasil diupload. Kita mulai analisisnya. Nah, hasil analisisnya menunjukkan dua CV yang cocok untuk kandidat software developer. Yang pertama itu Fadil Pradika, bisa dilihat di sini ada akurasinya juga. Nah, Guru mendeteksi 100% bahwa dia software developer dan Bert juga mendeteksi software developer. Nah, sini ada votingnya berdasarkan dua model yang memvote sama. Lalu ada CV kedua, ini lumayan rendah, jadi confidence score-nya juga rendah, cuma 59%. Lalu CV yang tidak cocok ada di sini juga. Lalu ada prediksinya juga, posisi mana yang cocok. Nah, ini jika CV-nya berada di luar domain IT, maka ada warningnya. Nah, ada ringkasannya juga, total CV, 2 cocok, dan 5 tidak cocok. Nah, misal kita ganti posisinya. Tidak perlu upload ulang lagi, langsung analisis ulang saja. Nah, ini langsung muncul 3 CV yang cocok. Ada Iksan Dwi Rangga, Lego Satya, sama Salsa Ananda. Yang paling tinggi confidence score-nya itu berada di nomor satu, yaitu dia diprediksi 80% oleh model STM, 90% oleh Grow, dan 97% oleh BERT. Jadi kesimpulannya, semua model memprediksi bahwa dia adalah project manager. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang, yang bisa saya presentasikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.